Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas pertandingan final AFF Under 23 yang berakhir dengan kemenangan Vietnam lewat adu penalti 6-5. Ya, kalau kita lihat dari starting 11 memang Indonesia turun dengan banyak rotasi juga yang dilakukan oleh STY, terutama di lini depan Ragil dan juga Abdul Rahman yang diberikan kesempatan. Ya, bukan Ramadan Sananta maupun Kelly Stroyer. Di belakang pun tidak ada nama Frankie Misa, lalu ada Kadek yang bermain bersama dengan Ferrari maupun dengan Dewangga. Di kiri ada Haikal, di kanan ada Robi Darwis, di tengah seperti biasa Rifki, Beckham dan juga Arkan. Sebenarnya kenapa STM melakukan hal ini? Pertama karena rotasi. Mereka butuh match fitness yang baik untuk Sananta. Mereka terakhir main Kamis, Sabtu udah main untuk final. Jadi secara recovery itu tidak punya banyak waktu. Mungkin itu yang dipertimbangkan juga oleh STY. Dan tujuan mereka untuk bermain di 5-3-2 lebih defensif adalah memainkan tempo. Dan itu terlihat di babak pertama. Mereka memainkan tempo dan terlihat tempo itu sedikit lambat. Ya, kesannya lambat, kesannya membosankan, tapi itu efektif untuk meredam agresivitas Vietnam yang kita tahu sangat cepat. Ya, ini pemain-pemainnya sangat cepat, mengandalkan fisik, banyak main keras, memang itulah ciri khas dari Vietnam. Ya, lalu di babak pertama kita bisa kontrol, kita bisa bermain dengan tempo, memperlambat sehingga Vietnam pun gak dapat banyak peluang. Mungkin hanya penalti. Itu pun penaltinya mampu di-save dengan luar biasa oleh Hernando. Sangat luar biasa. Ya, beruntung kita nggak kebobolan. Kalau kebobolan mungkin berubah nih jalannya pertandingan. Masuk babak kedua. Nah, baru masuk babak kedua wajahnya berbeda nih dibandingkan babak pertama. Sananta masuk, Kelly Stroyer masuk. Di situ timnas dan juga Vietnam sama-sama bermain dengan intensitas yang jauh lebih cepat. Timnas berapa kali dapat peluang, begitu juga dengan Vietnam. Vietnam berkali-kali dapat banyak peluang yang emas, tapi Hernando menurut gua man of the match di pertandingan kali ini. Selepas dia yang gagal melakukan eksekusi di adu penalti, but that's okay. Dia benar-benar sudah bermain luar biasa selama 120 menit. Dia mampu menjaga gawang kita untuk tidak kebobolan, itu harus diapresiasi. Bukan karena hanya satu kesalahan kita lupa akan 1000 kebaikan yang dilakukan oleh Hernando. Ya, dia tampil begitu luar biasa, mampu membuat pertahanan kita begitu aman selama 120 menit. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Membutuhkan fokus, membutuhkan performa yang baik, kepercayaan diri yang baik. Ya, jadi jangan sampai ada yang menyalahkan Hernando atas kegagalan dia. Ya, dia sudah tampil sangat luar biasa, maksimal selama 120 menit. Nah, ya seperti yang gue bilang, babak kedua jauh lebih seru. Sananta dapat mistar, Thailand pun dapat Vietnam dapat berapa kali peluang. Mulai menit 80, 70, 80 udah kelihatan di situ stamina drop. Ya, banyak pemain pengganti masuk, di situ kualitasnya udah mulai drop, masuk extra time makin drop, nyaris nggak ada peluang lagi, dan ya ujung-ujungnya harus dilanjutkan dengan adu penalti. Nah, adu penalti sebenarnya kembali lagi, adu penalti itu masalah mental, masalah luck atau keberuntungan, dan masalah pede nggak pede, kepercayaan diri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan 5-5 ini berhasil. Ya kan, 5 Vietnam pertama, 5 Indonesia pertama itu benar-benar berhasil dan eksekusinya baik-baik semua. Nah, yang agak memang cukup membingungkan adalah tendang ke-6 langsung kiper Hernando. Biasanya kan pemain dulu sampai pemainnya habis baru kiper. Mungkin positifnya adalah Hernando PD ya. Dan dia sudah bilang ke STY bahwa gue mau penendang ke-6 gitu karena PD. Ya bisa-bisa aja. Dan itu tidak patut kita salahkan keputusan itu. Kan kita nggak tahu bahwa itu akan gagal, ya kan? Jadi ya menurut gue ini masalah kalau udah kalah lewat adu penalti, keberuntungan. Kurang beruntung kembali lagi, STY gagal mendapatkan trofi untuk timnas kita. Tapi harus digarisbawahi bahwa it's okay. Oke. Kembali lagi ke target utama kita. Itu di kualifikasi Piala AFC U23, Piala Asia nanti Januari, plus kualifikasi Piala Dunia. Ini yang menjadi target utama dari STY. Jadi AFF ini yang sudah berkali-kali STY bilang bukan hanya pada saat menang, tapi pada saat sebelum AFF ini berlangsung sudah dikatakan bahwa ini ajang uji coba, ajang laga persahabatan, atau ajang
laga persiapan. Jadi tidak masalah tidak menjadi juara. Let's say tidak jadi juaranya pun kita harus lihat. Ini kan sudah masalah keberuntungan aja, bukan kita main jelek, bukan kita kalah telak, kita dibantai, kita diobok-obok, bukan. Kalau udah masalah kalah adu penalti itu udah masalah keberuntungan. Jadi kita tidak bisa salahkan pemain maupun STY dalam hal ini. Ya mungkin ya kecewa iya. Cuman jangan terlalu terlarut, jangan terlalu merasa bahwa oh iya parah ini timnas nggak bisa jadi juara. Menurut gue tidak fair untuk melakukan berpikir seperti itu. Karena apa yang sudah ditunjukkan oleh timnas itu sudah sangat baik. Bahkan STY berani di final mencadangkan Sananta dan juga Keris Royer, dua pemain yang sangat penting di semifinal. Itu sudah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan itu berhasil satu babak meredam agresivitas dari Vietnam. Dan hal-hal positif lain harus kita juga lihat, bahwa soal kepercayaan diri pemain, soal mental pemain, tidak gentar bermain 120 menit, fight. Mereka main keras, gak terpancing emosi. Itu yang harus kita hargai. Itu yang harus kita lihat. Kembali lagi, ini kelompok umur. Kelompok umur tidak melulu soal trofi. Apalagi AFF. Ya kan? Kelompok umur ini masalah masih pengembangan diri. Ya kan? Progres. Kita berbicara tentang progres. Dan kalau lihat dari fase grup sampai final, itu jelas terlihat progresnya. Pemain kayak Kadek di pertandingan pertama dibully habis-habisan karena melakukan kesalahan. Lihat penampilan Kadek tadi menghadapi Vietnam. Begitu kokoh, begitu baik, minim kesalahan. Ya dong, fair dong. Jadi pemain-pemain ini improve. Ini yang gue bilang tidak patut kita sesali. Memang nggak kalah nyesek. Kalah pasti nyesek. Tapi still banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Mungkin kalian terlalu basi dengan kata-kata ambil pelajaran ujung-ujungnya runner-up. Enggak. Kita harus tahu konteksnya ini apa. Ya, orang banyak menyesalkan kita nggak jadi juara AFF senior, tapi orang lupa bahwa kita lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi yang tidak bisa dilakukan oleh banyak peserta di ASEAN yang sudah juara AFF, terutama Singapura 4 kali. Tapi tidak pernah masuk Piala Asia jalur kualifikasi. Kita bisa. Ini tidak dilihat oleh orang. Ini orang lupa. Maka dari itu, judgment day-nya itu bukan di AFF ini. Gue bilang di preview, kalian boleh cek. Juara nggak juara, it's okay. Gue pengen lihat mainnya seperti apa. Apakah percaya diri? Apakah mereka fight 90 menit? Apakah mereka nggak kena mental terlebih dahulu? Apakah mereka bisa menjalankan sistem? Dan ternyata mereka so far so good di final. Mereka menunjukkan semua itu. Perihal kurang beruntung kena mistar itu kan kurang beruntung jatuhnya. Ya kan? Sananta tendangan kena mistar kurang beruntung. Jadi that's okay lah. That's okay. Masih banyak kesempatan. Nanti kualifikasi Piala AFC harus bisa membuktikan. Ya, ini juga bisa menjadi penilaian juga untuk STY. Kualifikasi Piala AFC seperti apa mainnya dengan skuad utama, bukan tier 2 seperti ini. Tapi apa yang ditunjukkan STY so far dengan tier 2-nya, bahkan di final dia berani rotasi, itu sudah luar biasa. Serius, itu sudah luar biasa. Oke? Jadi ya gue harap kalian tidak terlalu keselnya terlalu berlebihan, bahkan sampai ada hashtag STY out, itu terlalu berlebihan kalau menurut gue, karena itu sudah terbukti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita gonta-ganti pelatih, hasilnya apa? Juara AFF aja nggak pernah kan senior. Artinya bukan salah pelatihnya, tapi salah sistemnya, tapi salah pembinaannya, tapi salah pondasinya. Nah, STY di sini bukan langsung ingin membawa kita kayak Thailand, enggak, tapi STY di sini untuk menanamkan pondasi tersebut yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Itu jauh lebih penting dibandingkan hanya berpikir trofi. Mungkin untuk pandit trofi itu sangat penting. Untuk masyarakat yang mungkin baru kenal bola 1-2 tahun, mungkin trofi itu penting. Tapi untuk yang benar-benar real penikmat sepak bola yang percaya proses, maka trofi bukan segalanya. Tapi proses itu yang utama, dan STY sudah membuktikan itu dengan timnas
kelompok umur maupun dengan timnas senior. Jadi dukung terus STY, baru nanti kita lihat judgement-nya di kualifikasi Piala AFC, lalu ada Piala Asia, lalu kualifikasi Piala Dunia. Ini 3 poin penting, terutama finalnya di Piala Asia. Baru kita bisa nilai apakah STY layak dipertahankan atau sebaiknya dievaluasi. Oke, segitu dulu. Semangat terus untuk Garuda kita. Jangan berkecil hati. Ini bukan kekalahan yang harus kita tanggapi dengan tertunduk ya. Kita harus berlapang dada dan tegakkan kepala karena kalahnya ini benar-benar tidak memalukan sama sekali. Oke, salam sepak bola.